ketika kita doa, ketika kita melakukan apa-apa yang dilakukan Nabi, pakai kanan dulu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada motif dalam hati kita mau ngikutin. Nah itu ya doanya mah ya doa dari mulut kita yang sering mencaci maki, menghina. Tapi apa yang menjadi wasilah tajamnya mulut kita nih? Karena ada niat ittiba. Subhanallah, kan luar biasanya mengikuti Nabi doang. Ada motif di dalam hati mau mengikuti Nabi. Itu yang menjadi wasilah dikabulin, malah itunya. Doa ente mah tiap hari nina, tiap hari gosipin. Ke genteng juga nggak nyampe nih, ke pohon kali, ke situ doa ente, ya kan? Tapi apa? Motif kita kan dalam hati mau ikutin Nabi, ya kan? Ikutin Nabi ittiba. Nah ini dia, ya kan? Subhanallah ya, makanya Nabi jadi penolong buat kita, ya kan? Nyampainya doa kita, aktivitas sehari-hari kita diterima. Kenapa? Itu karena ada dasar ittiba, perasaan mau ngikutin Nabi. Itu yang menjadi kuncinya gitu ya, kunci dari semuanya. Nabi Muhammad itu bentuk apa ya, bentuk konkret keagungan Allah gitu ya, bentuk nyata kesempurnaan Allah itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu apa ya, manifestasi wujud yang mendapatkan hidayah siratal mustaqim tuh Nabi gitu, ya kan? Kita sering kan mohon hidayah, ya Allah beri petunjuk, berikan aku hidayah. Nah kalau mau tahu hidayah itu apa, itu Nabi. Yang udah jadinya itu hidayah itu Nabi. Yang udah mendapatkan hidayah siratal mustaqim, bisa disebut gitu. Nabi itu ya manifestasi hidayah yang kita minta tiap hari, itu Nabi. Nah maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu hidayah itu apa? Yang selalu kita minta, yang selalu kita setiap hari kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah. Ya itu bentuk nyatanya hidayah itu Nabi. Nabi itu makhluk yang menerima hidayah siratal mustaqim gitu ya. Maksudnya apa? Berarti semua perilaku Nabi, perkataan Nabi, nah itu berarti hidayah. Maksudnya Nabi itu hidayah, bentuk hidayah itu maksudnya adalah semua perbuatan Nabi yang keluar dari Nabi, perkataan Nabi, nah itu berarti harus kita ikuti. Nah gitu ya kan, kita minta petunjuk sama Allah tiap hari, atau kita sholat 5 waktu tiap hari, minta petunjuk tiap hari, berdoa tiap hari, tapi nggak ngelakuin yang dilakuin juga sama Nabi, nggak sinkron, nggak nyambung. Karena kalau minta hidayah sama Allah ya berarti pasti dia mengikuti Nabi, karena Nabi adalah bentuk dari makhluk yang udah mendapatkan hidayah siratal mustaqim, itu Nabi. Makanya semua yang Nabi kerjain, lakuin, itu kita kerjain. Kenapa? Itu bentuk ittiba, bentuk kita memohon hidayah. Nah caranya apa? Selain mendoa, ikuti Nabi. Kenapa? Karena ya itu, kalau kamu mau tahu hidayah itu apa, Nabi itu hidayah. Bentuk konkret wujud hidayah itu, yang udah wujud itu Nabi. Yang udah dapat hidayah siratal mustaqim itu Nabi. Makanya kita ikuti, itu namanya ittiba usunnah. Nanti ente bakal nemuin kata-kata ittiba usunnah, mengikuti sunnah, itu mengikuti Nabi. Kenapa? Ya karena Nabi itu bentuk keagungan Allah yang nyata itu di Nabi gitu. Kalau mau ngeliat bentuk keagungan, karena Nabi yang udah mendapat hidayah siratal mustaqim. Maka maksudnya apa? Nabi itu bentuk dari hidayah, wujudnya hidayah. Maksudnya berarti semua perkataan Nabi kita ikutin, insya Allah dapat hidayah, karena Nabi itu adalah bentuk dari wujudnya hidayah, itu Nabi, ya kan? Makanya apa-apa yang kita lakuin kayak gini, kayak tadi tuh sunnah dalam ruku meratakan punggung dan leher.
Itu kenapa? Lil ittiba lagi. Dasarnya lil ittiba. Karena Nabi begitu. Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti. Sanad lah, kita bersanad ke Nabi. Mengikuti Nabi begitu. Kita gitu. Ya, kalau menurut akal ya kenapa kok gitu? Pasti kan gitu kan? Kita alasannya kenapa kok ruku kok bagusnya begini rata gitu. Kenapa? Ya ittiba. Ikutin ke Nabi begitu, udah nggak itu dogma gitu, udah nggak ada alasan lagi, udah. Iya, Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita kan dituntut untuk melakukan kebaikan. Sedangkan kita tahu nggak kebaikan itu seperti apa? Yang baik benar menurut Allah, tahu nggak? Nggak tahu kan yang benar-benar baik. Nah, caranya gimana? Nabi. Ikutin Nabi. Nabi itu yang sangat paham Allah. Nabi itu yang sangat paham Allah gitu. Nah, berarti sepatutnya kita apa-apa yang kita kerjain, kebaikan yang mau kita kerjain berarti itba nurutnya ke Nabi. Kayak tadi lagi ruku ngeratain punggung badan ke sama leher sejajar. Terus baca subhana rabbiyal azim. Dari kenapa? Karena ittiba, mengikuti Nabi, sunnah Nabi begitu gitu. Nabi gitu juga. Mengikuti Nabi dasarnya udah lil ittiba. Nabi begitu. Nah, udah kita juga begitu. Ya kan? Direnggangi ini kenapa jari begitu? Nabi begitu. Begitu. Ya kan? Kita nggak tahu apa-apa yang baik gimana. Coba kalau Nabi nggak melakukan seperti ini. Ya kan? Iya, atau bahkan Nabi nggak ada. Ya kan, kita tahu sholat itu yang baik gimana? Bahkan kita tahu sholat itu wajib gimana? Bahkan ya kan, kita gimana cara rukun nggak tahu, ya kan? Hal-hal kayak gitu aja kita nggak tahu, ya kan? Apalagi hal dunia, kayak gitu. Yang mana dunia itu aja ngambil untung dari Nabi, gitu. Dunia itu kenikmatan dunia itu dari Nabi, ngambil untung. Bukan mentang-mentang Nabi di dunia berarti Nabi menikmati dunia, enggak. Malah dunia hasil dari Nabi. Gitu. Subhanallah. Ya. Itu Nabi yang banyak banget nih sebenarnya tentang ittiba ini ya. Pokoknya udah cukup segitu. Pokoknya kalau ittiba itu usaha kita untuk menjadi lebih baik ya dengan cara mengikuti Nabi. Ittiba gitu. Enggak nyambung juga orang setiap hari minta hidayah tapi apa yang dilakukan Nabi nggak diikuti, nggak nyambung. Kok mau hidayah tapi nggak ikuti Nabi, sedangkan Nabi itu adalah bentuk ibarat istilahnya ya, role model orang baik, role model orang soleh, itu Nabi gitu. Nah, apa-apa yang kita lakuin itu Nabi semua. Kayak tadi, dari yang kemarin kita ngaji dari awal itu Nabi semuanya. Ittiba gitu, ittiba. Nah, emang jadi apa sih rahasia ittiba tuh ya? Maksudnya kayak kita habis sholat, misalkan kita baca Fatihah dengan maksud harapan kita dikabulin sama Allah, diwujudin sama Allah, ya kan? Kita baca Fatihah. Nah, setelah doa itu terkabul, ya kan, dengan kita baca Fatihah, setelah doa itu terkabul, itu kenapa? Bisa jawab gak? Kenapa? Habis doa. Iya, terus Dijabah gitu. Terus? Karena doa kita. Terus baca Fatihah. Apakah dengan baca Fatihah kita doa itu terkabul? Kenapa? Ayo coba. Kita kan mengikuti Nabi, kita habis sholat baca Fatihah. Itu sunnah Nabi, mengikuti Nabi, ya. Dengan harapan tujuan kita ya dengan doa-doa kita kan pasti terus baca Fatihah. Dengan harapan doa kita terkabul, gitu ya. Nah, apa yang menjadi wasilahnya doa kita terkabul dengan Fatihah itu? Apa kita baca Fatihah? Kenapa? Mungkin yang Karena yang diturunkan dari Nabi ya. Karena motif kita baca Fatihah itu mengikuti
nabi. Nah, itu dia. Jadi ada niat ittiba, itu yang menjadi intinya, itu niat turut ke nabinya gitu. Kayak gini, pakai sendal kanan dulu, masuk masjid kanan dulu, terus baca doa mau makan ini dulu, terus biar nggak digangguin ini dulu, biar nggak dapat celaka ini dulu. Itu sebenarnya apa? Dan terkabul dua-dua kita, alhamdulillah. Itu kenapa? Apa karena kita manjatin doa ke Allah? Apa yang menjadi wasilahnya? Kenapa? Karena seketika kita doa, ketika kita melakukan apa-apa yang dilakukan Nabi, pakai kanan dulu, melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada motif dalam hati kita mau ngikutin. Nah itu, ya doanya mah ya doa dari mulut kita yang sering mencaci maki, menghina. Tapi apa yang menjadi wasilah tajamnya mulut kita nih? Karena ada niat ittiba. Subhanallah, kan luar biasanya mengikuti Nabi doang. Ada motif di dalam hati mau mengikuti Nabi. Itu yang menjadi wasilah dikabuli, malah itunya. Doa ente mah apa? Tiap hari ngina, tiap hari gosipin. Enggak ke genteng juga nggak nyampe nih, ke pohon kali, ke situ doa ente, ya kan? Tapi apa? Motif kita kan dalam hati mau ikutin Nabi, ya kan? Ikutin Nabi ittiba. Nah ini dia, ya kan? Subhanallah ya, makanya Nabi jadi penolong buat kita, ya kan? Nyampainya doa kita, aktivitas sehari-hari kita diterima. Kenapa? Itu karena ada dasar ittiba, perasaan mau ngikutin Nabi. Itu yang menjadi kuncinya gitu ya, kunci dari semuanya. Ya apa yang kita lakuin diniatin ittiba itu udah. Jadi semua hal itu karena ittiba kita ke Nabi, perasaan mau ngikutin Nabi gitu. Ya doa ente mah ya nyampe gak tuh ke lagi ke no, dengan setiap hari kita menghina, gosip, melihat sesuatu yang nggak boleh, ya kan? Kalau kita lihat dari kelakuan kita, ya kan ya kan logikanya nggak bakal di ini ya perkata kita. Tapi kenapa? Ada niat ittiba, ada niat mau ngikutin Nabi nih. Nabi kalau mau ini doa dulu kayak begini. Nah ada niat mau ngikutin Nabi. Nah ya kan? Tapi gimana? Ada diniatin nggak ittiba? Nah sekarang kalau udah tahu berarti harus ada kecil lah, kecil kemungkinan ada, insya Allah ada diniatin dikit ya, niatin mau ikutin Nabi. Soalnya kalau kita berpegang sama doa kita, hafalan kita, doa gue dengan kehusuan kita, terus gerakan-gerakan kita sholat bagus, sholat gue diterima, sholat gue sempurna karena gerakan gue bagus, udah ngaji dan gue udah memahami dengan sempurna. Apa dengan itu sholat ente sempurna? Enggak, dengan ada niat mau ikutin Nabi begini sholatnya, dengan itu, bukan dengan kerja keras ente menghafal dan memahami kitab dengan sempurna dan mengaplikasikan dalam sholat secara sempurna. Enggak dengan itu. Tapi apa? Dengan niat ente mau mengikuti Nabi begini. Itu ittiba tuh luar biasa banget Nabi, ya Allah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini ya, ittiba ke Rasul tuh ada ilmunya, ada ahwalnya gitu. Bisa jadi sujud kan sunahnya katanya renggang ya sama kayak ruku juga gitu, jauh gitu, diginiin ada dilebarin gitu ya. Bukan berarti lebar, enggak, yang penting jauh dari perut gini aja, renggang gitu. Iya, beda gitu. Jadi ngelaksanin kesunahan Nabi itu ada ilmunya, pakai ahwal. Bisa jadi semua nih yang mau ngelakuin sunnah Nabi bisa jadi punya versi yang beda-beda. Ya kayak misal ya kayak tadi. Iya. Terus kayak misalkan ini aja dah. Misal kalau di Arab itu kan pakai gamis sunnah ya, mengikuti Nabi ya, ittiba pakai gamis, pakai ini. Tapi kalau di sini yang kita nggak pakai gituan, pakai batik, koko, apakah itu melenceng dari sunnah Nabi? Bukan juga, pakai ilmu. Tapi nggak melenceng ke sunnah Nabi juga. Tapi yang penting rapi, sedangkan rapi juga itu sunnah Nabi. Yang penting rapi aja. Jadi menurut kultur aja, sesuai budaya. Sedangkan di Indonesia nggak begitu kebiasaannya, pakai apa-apa kan ke pasar, ya kan, ke sawah, misalkan gitulah, ke gamis kan enggak, ya kan, belanja enggak.
beda-beda ada ilmunya gitu, beda-beda, nggak bisa samain kayak gitu. Sedangkan pakaian rapi juga itu sunnah Nabi gitu. Bukan berarti yang pakai di sini nggak pakai gamis berarti Bukan itu. nggak ikuti Nabi, enggak gitu. Nah, berarti itu rapi berarti mengikuti Nabi juga sama.